Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Yusuf dari kelas B21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh tasawuf besar dalam dunia Islam. Bagaimana konsep ajaran tasawufnya dan kenapa saya memilih tokoh tersebut. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa tasawuf atau sufisme adalah cabang dari Islam yang berfokus pada pendekatan diri kepada Allah melalui praktik-praktik spiritual dan moralitas yang tinggi. Salah satu tokoh penting dalam sejarah tasawuf yaitu Imam Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Ini adalah tokoh yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Masuk pada bagian yang pertama yaitu latar belakang Imam Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili lahir pada tahun 593 sampai 656 Hijriah. Beliau seorang sufi besar dari Afrika Utara yang kemudian menetap di kota Mesir. Beliau dikenal karena ketekunannya dalam ibadah dan dzikir serta kebijaksanaannya dalam ilmu-ilmu agama. Tarekat yang beliau dirikan yaitu Syadziliyah adalah salah satu tarekat sufi yang sangat berpengaruh di dunia ini. Itu sekilas tentang latar belakang beliau. Bagian yang kedua yaitu konsep tasawuf Imam Asy-Syadzili. Beberapa konsep kunci dalam tasawuf yang diajarkan oleh Imam Asy-Syadzili antara lain zikir. Zikir atau mengingat Allah adalah praktek utama dalam tarekat Syadziliyah. Zikir tidak hanya dilakukan dengan lisan tetapi juga dengan hati. Zikir adalah sarana untuk mencapai ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah adalah kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah atau merasa selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah muraqabah. Yang ketiga adalah wara' dan zuhud. Imam Asy-Syadzili menekankan pentingnya wara'. Wara' itu apa? Wara' adalah menjauhi hal-hal yang bersifat haram dan hal-hal yang bersifat syubhat. Dan zuhud, penggabungan antara wara' dan zuhud. Sedangkan zuhud adalah hidup sederhana dan tidak terikat pada dunia. Itu secara simpel kita memaknai sebagai zuhud. Artinya bahwa zuhud sejatinya bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak membiarkan dunia menguasai hati. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal. Tawakal atau berserah diri kepada Allah adalah prinsip penting dalam ajaran Asy-Syadzili. Ini berarti mempercayakan segala urusan kepada Allah setelah melakukan upaya maksimal. Ada keseimbangan antara usaha dan doa. Itu adalah tawakal. Kemudian yang terakhir itu adalah mahabbah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah inti dari tasawuf. Cinta kepada Allah mendorong seorang sufi untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan menghindari dosa. Cinta ini juga harus meluas kepada sesama manusia sebagai refleksi dari cinta kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. Kemudian bagian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah yang didirikan oleh Imam Asy-Syadzili memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi para pengikutnya. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi. Para pengikut tarekat Syadziliyah sangat menekankan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, keseimbangan antara ibadah dan kehidupan dunia. Imam Asy-Syadzili menekankan bahwa seorang sufi harus tetap aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Beliau mengajarkan bahwa ibadah dan kerja keras dalam mencari nafkah tidak boleh dipisahkan. Itu adalah beberapa yang terkait dengan prinsip-prinsip tarekat Syadziliyah. Yang terakhir adalah kenapa saya memilih tokoh tasawuf ini yaitu Imam Asy-Syadzili. Satu, karena beliau itu adalah salah satu keturunan dari Nabi. Kemudian ajaran tarekatnya itu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bukan berarti orang itu nanti tidak boleh bekerja, melainkan silahkan, bahkan menjadi orang kaya pun boleh. Yang penting harus meletakkan dunia sesuai dengan porsinya.
Dunia diletakkan di dalam tangannya, kemudian akhirat diletakkan di dalam hatinya. Sesuai tadi ajaran dari konsep tasawufnya Imam Asy'adzili. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Imam Asy'adzili adalah contoh teladan seorang sufi yang berhasil menggabungkan kehidupan spiritual yang mendalam dengan kehidupan dunia yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ajaran-ajaran beliau terus memberikan inspirasi bagi jutaan umat Islam hingga hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.